sesuai dengan tugas KPAI ya, tadi mediasi kita tawarkan belum terlaksana. Kemudian kita dorong untuk mengakses lembaga layanan gitu ya. Dan kami juga sudah bersurat juga kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak DKI Jakarta agar kasus ini juga ikut diintervensi ya. Misalnya melihat situasi anak, melihat situasi keluarga, dan juga unit ini atau dinas ini juga punya kewenangan untuk melakukan mediasi juga sebetulnya, gitu. Karena mereka juga punya mediator yang terstandar Mahkamah Agung juga gitu ya. Nah, hal lain yang juga secara paralel kami tentu melakukan pengawasan dan pemantauan dari pemberitaan-pemberitaan media juga gitu ya. Mantau dari jauh. Ya, di mana saling membuka aib dan seterusnya, dan kami juga ingatkan gitu ya, ini tidak menyelesaikan masalah. Sempat gitu diingatkan ya. kedua belah pihak. Iya, kita sampaikan gitu ya, agar menahan diri gitu ya, karena ini berproses, apalagi sedang ada mediasi di pengadilan gitu ya. Ya saya kira dengan menahan diri, dengan tetap fokus kepada kepentingan terbaik bagi anak, saya kira ini lebih penting ya daripada pemberitaan-pemberitaan atau perdebatan-perdebatan lain gitu yang tersisa hanya pertengkaran gitu ya. Tidak ada tersisa misalnya bagaimana hak anaknya, dan bahkan lebih jauh kami lihat pada akhirnya kan ini tidak menjadi contoh terbaik ya bagi bagaimana pembangunan keluarga kita gitu ya di Indonesia gitu ya, yang penuh dengan nilai-nilai ketimuran, nilai-nilai keindonesiaan gitu ya, yang tentu juga kami ingatkan gitu ya. Nah, tentu kami berharap ya tentu hasil putusan pengadilan yang sedang berproses ini mudah-mudahan menghasilkan putusan pengadilan untuk kepentingan terbaik bagi anak, yang terbaik gitu ya, untuk anak, tumbuh kembang anak, yang mendengarkan suara mereka gitu ya, sehingga langkah berikutnya adalah bagaimana mau kedua orang tua ini bisa hadir ya, walaupun dengan pengasuhan yang dengan waktu yang berbeda-beda gitu misalnya. Jadi sebenarnya kalau kita pahami ada sebuah hal urgent ya yang harus segera diambil adalah mungkin si anak ini harus ada proses dialog mungkin. Bagaimana perasaannya, apa yang dia inginkan, apakah itu sudah pernah dilakukan atau belum, itu yang kita tidak tahu bersama. Tapi saran dari Kak Jasra tadi, lebih baik juga anak ini ditanya gitu kan, harapannya apa. Jangan sampai mungkin orang tuanya kurang agresif menjemput atau apa, tapi sebenarnya anak itu pengen banget ketemu ayah atau ibunya, atau mungkin ketemu bersama, kayak gitu kan Pak? Iya, jadi biasanya kalau di KPAI dalam proses mediasi kita melakukan asesmen juga pada anak, mendengarkan suara dan pandangan mereka. Kalau yang di case ini belum ya, RO dan Di SW? pengadilan, ini kan di pengadilan Oh, karena udah ke pengadilan ya? Mediasinya di pengadilan. Nah, mudah-mudahan juga melakukan hal yang sama. Jadi mungkin pengadilan meminta pada psikolog untuk mengasesmen situasi anak dan pandangan anak terhadap kedua orang tuanya ini, apa harapannya gitu ya. Nah, sehingga nanti hasil itu dibacakan oleh oleh mediatornya terkait pandangan itu. Nah, dengan demikian ego yang masing-masing yang luar biasa ini bisa satu frekuensi, tidak melihat hak anaknya gitu. Melihat bagaimana suara anak yang harus didengar ya, harus dipatuhi dan harus dilaksanakan gitu ya. Nah, saya berharap proses itu terjadi. Nah, kalau tidak ya, kalau hanya misalnya hanya R bertanya atau mungkin sebaliknya SW bertanya gitu ya, bisa juga gitu ya. Tapi di dalam proses mediasi itu biasanya itu akan lebih kuat gitu ya. Akan lebih bahwa nanti kebutuhan anak itu ternyata ini loh. Jangan sampai nanti kita berantemnya apa ternyata anaknya butuh hal yang lain. Ya. Sementara kan bicara tumbuh kembang anak ini kan perubahan-perubahan dari sisi waktu, usia itu kan terus bertambah ya, tentu kebutuhannya berbeda gitu ya. Tapi di kasus ini tuh kan ada juga dugaan eksploitasi anak gitu. Kita tarik ke secara umum. Sebenarnya kalau anak sudah dikategorikan tereksploitasi itu udah sampai di titik apa, Kak? Ya, kalau yang kemarin itu kan dugaannya kan eksploitasi ekonomi ya. Iya, ikut live streaming, jualan ya, gitu. Jualan gitu ya. Sebetulnya unsur-unsur eksploitasi itu kan misalnya dia
dipekerjakan gitu ya. Memang anak bekerja itu kan boleh di Undang-Undang Tenaga Kerja itu kan ada beberapa syarat ya, usianya 13 tahun ke atas, kemudian tidak mengganggu haknya ya, belajar, beristirahat, kemudian termasuk juga misalnya tidak dipekerjakan di tempat-tempat yang terburuk bagi anak gitu ya. Misalnya kalau tempat terburuk itu kan ada tambang gitu ya, ada pabrik petasan atau apa gitu ya. Kalau yang kemarin itu kan di media sosial ya, yang dimana jualan dan tapi audiennya kan orang dewasa. Orang dewasa, gitu ya. komen-komennya juga orang Nah, dewasa. Kemudian ya syarat lain adalah apakah anak ini soal jam istirahatnya seperti apa gitu ya, apakah terganggu dan seterusnya. Nah ini kan harus dibuktikan ya, buktikan dan itu biasanya dilaporkan dulu ke kepolisian gitu ya, dugaan tindak pidana eksploitasinya gitu ya. Terutama di ekonomi tadi ya, yang dituduhkan gitu ya. Nah nanti polisi nanti akan mendalami bukti-bukti seperti apa yang saya sampaikan tadi, apakah unsur-unsurnya itu tercukupi atau tidak gitu ya. Namun kalau bicara secara umum ya tentu kita tentu sangat menyayangkan ya live di aplikasi tertentu itu apalagi ini aplikasi yang untuk orang dewasa gitu ya, jualan bukan jualan untuk anak gitu misalnya gitu ya, itu juga tentu akan berpengaruh terkait tumbuh kembang, apalagi misalnya ada komentar-komentar ya, karena itu live itu ada komentar para followernya atau para netizen yang ikut di situ gitu ya. Nah kadang-kadang kan komentar-komentar ini kan tidak semuanya dipahami oleh anak bahasa-bahasanya kan. Iya, dia belum bisa mencerna secara wise. Nah ini kan bisa berdampak juga ya. Tidak ada foto-foto yang itu mungkin anak tidak saatnya untuk melihat dan seterusnya. Tapi kalau sudah masuk ke pengadilan berarti ya laporan R yang ke KPAI itu statusnya gimana tuh? Ya tetap dalam dalam pengawasan kita. Gitu. Oh tetap dalam pengawasan. Jadi kita tidak tutup ya. Tetap ya nanti akan kita lihat penyelesaian karena penyelesaian kasus anak ini memang membutuhkan lintas sektor ya. Kementerian dan lembaga gitu ya, karena ini adalah kasus awalnya kan perceraian, kemudian ada perebutan hak asuh, kemudian ada soal kewajiban gitu ya. Nah memang langkah yang tepat yang melalui mediasi. Mediasi dulu ya. Mediasi dulu itu langkah tepat ya. Tapi kalau ada pidana lain itu silakan diproses ya. Itu kan bukan ranahnya di KPAI gitu ya. Oh oke. Tapi pada akhirnya nanti pengadilan akan meminta KPAI untuk melakukan sejumlah asesmen juga kan? Karena ada satu rekomendasi atau pertimbangan yang dibutuhkan untuk menentukan nih apakah hak asuh anak tetap di S atau malah berpindah ke R.